Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Musisi inisial AN AN ada yang ditangkap polisi terkait narkoba. Nah, siapa dia? Ketika wartawan nyari tahu dan polisi bilang ketika ditanya, apakah itu Anji? Ya, Anji, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo hari Minggu 13 Juni 2021. Kombes Adi membenarkan saat ditanya mengenai identitas musisi yang ditangkap adalah Anji atau EAP ya. Nanti EAP itu nama panjangnya ya, atau nama aslinya adalah Erdian Aji Prihartanto ya. Nah, ini mengejutkan karena AN itu biasanya nama depan ya, depan A siapa, terus nama keduanya N-nya siapa, inisial biasanya seperti itu. Tapi ini Anji ya. AN ternyata Anji ditangkap di kawasan Cibubur, Jakarta Timur ya, masih diperiksa secara intensif ya. Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hari Gasgari mengatakan pihaknya menyita barang bukti berupa ganja. Saat penangkapan, Hari menyebut menangkap musisi Anji saat sedang sendirian. Yang bersangkutan kami tangkap sendiri dengan barang bukti narkotika yang kami duga ganja. Ya. Nah itu kemudian memunculkan ya tweetnya si Anji beberapa waktu yang lalu. Ya. Itu yang kemudian dia berkata ya, gue lebih baik orang makan narkoba sendiri ngerugiin diri sendiri dibanding yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang terbunuh. Ya, mohon maaf para pemirsa, bagaimanapun juga mari kita jauhi narkoba baik itu sendirian atau rame-rame ya. Anji ini kalau di YouTube sering ya muncul di beranda, saya juga beberapa kali ya lumayan sering lah nonton videonya. Dan menurut saya ya pandangan-pandangannya terbuka lah ya. Jadi saya kalau lihat konten YouTube itu yang berguna lah. Seperti channel ini kan bermanfaat ya, paling bermanfaat di atas muka bumi ini, pasti banyak manfaatnya. Nah juga kalau lihat konten-kontennya Anji gitu ya, dari bahas mulai musik sampai kemarin apa saja ya, apa saja dibahas ya, itu kan sedikit ya, lumayan banyak membuka pikiran penonton lah, pemirsa seperti itu. Nah tapi mengagetkan ya kalau kemudian Anji sendiri ternyata ditangkap karena narkoba ya. Nah kalau kemudian netizen warganet ya ini kemudian memunculkan screenshot atau tweetnya dia yang dulu-dulu ya, yang mengatakan bahwa lebih baik saya pakai narkoba karena merugikan diri sendiri. Ayo kita bantah bahwa lebih baik tidak menggunakan narkoba ya, meskipun sendirian. Ya, itu yang ayo kita biasakan untuk tetap kreatif, tetap ya walaupun konten kreator bagaimana juga harus berpikir ya itu, tapi dengan tidak menggunakan narkoba begitu ya. Nah ini yang gimana pun juga ya kita menyesali lah ada public figure yang kemudian memakai narkoba seperti itu ya. Nah itu tweetnya tahun 2013 sih, 25 Maret tahun 2013 ya, mungkin sudah lama banget, sudah berapa tahun, 8 tahunan ya. Nah ini mungkin ketika itu ya ada perubahan, dan tapi kemudian netizen nyari-nyari dan itu disorot rame-rame ya. Nah ini sebenarnya ya nggak relevan kalau kita kemudian, ini tweet lama, orang bisa saja berubah, tapi ketika ini dia ketangkap, orang mencari-cari masa lalunya ya melalui tweetnya itu. Ya, saya kira nggak bijak lah, karena mungkin perjalanan waktu kan bisa merubah orang menjadi lebih baik, tapi ya pada 2021 ini ya memang kejadiannya seperti itu, dia ditangkap oleh aparat karena menggunakan narkoba dan berkaitan dengan ganja. Nah ini kalau kita lihat ya memang beliau adalah dia lahir ya kalau di Jakarta tahun 5 Oktober tahun 78, sempat kuliah di UI jurusan sastra Cina ya. Nah ini ya aktif ya di media sosial ya, dunia manji ya, 800.000 di Twitter, itu 800.000 followernya. Sementara Instagramnya
itu ada 2,3 juta pengikut ya. Terakhir ya di sini disebutkan dia membuat heboh soal obat virus corona yang pernah wawancara dengan siapa itu ya. Tapi intinya bahwa dia memang aktif di media sosial. Dan ketika aktif media sosial, ya marilah kemudian jangan sampai followernya, jangan sampai pengikutnya yang mengagumi ya. Tentu mungkin punya pengagum ya, punya fan. Ini terus kemudian mengikuti jejaknya dalam hal narkoba. Ya ini memang betul-betul sebagai public figure itu harus hati-hati ya para pemirsa. Dan kenapa sih kalau memang kita ya betul-betul harus ya menjaga lingkungan ya dari narkoba. Artinya berbahaya sekali para pemirsa. Saya sudah sering ngobrol dengan teman, saya sudah banyak menggali informasi tentang ya orang-orang yang sudah kecanduan dan susah lepas. Itu memang berat banget, butuh perjuangan banget, sampai ada yang dibawa sana bawa sini ya, itu susah banget untuk lepasnya ya. Kalau namanya sudah kecanduan ya seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita sebisa mungkin ya untuk menjauhi narkoba. Ya kalau bisa enggak usah lah. Saya anjurkan pada pemirsa untuk tidak pernah punya keinginan untuk mencoba. Ya bismillah bisa ya. Ya ini juga kita harus berdoa. Ya kitanya bisa ya. Wa na'udzubillah min dzalik, nanti keluarga misalnya jangan sampai kita berdoa kita dan keluarga jangan sampai kemudian bisa kena ya daripada narkoba itu. Karena apa para pemirsa, yaitu kalau sudah kecanduan susah. Nah, kenapa kemudian para musisi atau orang yang identik dengan kreativitas itu ada yang mengatakan, wah saya harus seperti itu supaya muncul kreativitas. Oh enggak. Ya, banyak orang-orang yang kreatif ya, tapi tanpa menggunakan narkoba. Itu menurut saya argumen yang salah atau dalih yang digunakan saja sebenarnya. Karena apa? Karena banyak ya. Ini kan kreativitas kan proses berpikir otak ya, menciptakan to create, generate sesuatu yang baru yang itu belum ada yang punya. Itu kan proses kreativitas sebenarnya. Itu sebenarnya banyak kok cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik, bikin lagu yang bagus tanpa harus dengan narkoba. Ya itu sangat kita sayangkan ya kalau kemudian image-nya adalah orang yang kreatif itu dekat dengan narkoba. Ya mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Artinya bahwa ya bisa kok kita kreatif, ya bisa kok kita menjadi public figure ya tanpa menggunakan narkoba. Meskipun ya kalau kita lihat dunia artis-artis itu ya memang sangat lekat dengan itu ya. Artinya mungkin ini pengaruh lingkungan. Maka mari kita mencari lingkungan yang baik ya, mencari lingkungan yang saling support dalam hal positif ya. Dan disitulah mudah-mudahan kita bisa terjaga semuanya ya dari pengaruh narkoba ya. Jadi ya ini mudah-mudahan menjadi hikmah pengingat bagi kita semua untuk say no to drug ya. Kita katakan tidak pada narkoba ya dan yang lainnya ya. Ya itulah ya. Kita mudah-mudahan terjaga, berdoa juga diri kita dan keluarga kita terjaga dari pengaruh narkoba. Amin Allahumma amin. Terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.